Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, baik pada kesempatan ini saya Bapak Selan akan memberikan materi kuliah dengan judul Prosedur Pemasangan Enema. Untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 2, ini masih dilaksanakan secara daring, ya baik teori maupun praktikum ya, karena anjuran dari pemerintah ya kita masih untuk melaksanakan kuliah secara daring. Baik, sebelum dimulai saya akan jelaskan dulu ya untuk praktikum pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah nanti teman-teman semuanya akan tahu ya apa yang dimaksud dengan enema. Kemudian yang kedua adalah bagaimana prosedurnya, kemudian apa tujuannya dan bagaimana cara mempraktekannya. Ya, baik, saya akan sampaikan untuk prosedurnya ya, untuk prosedur pemasangan enema ya saya jelaskan dulu nanti terkait dengan SOP-nya. Ya, mungkin dulu juga sudah pernah disampaikan ya untuk pemberian enema. Namun untuk pemberian enema ini nanti akan diberikan untuk berbagai kasus ya. Ya, misalkan pada kasus konstipasi, kemudian ya pada kasus dengan pada pasien dengan persiapan operasi ya dan sebagainya. Untuk tujuan pemberian enema yang pertama adalah menjelaskan indikasi dan kontraindikasi dari prosedur pemasangan enema. Kemudian yang kedua adalah melakukan informed consent. Ini sangat penting karena apa? Karena pada pasien dengan pemberian enema ya itu wajib memberikan informed consent ya. Sebelum pemberian informed consent nanti perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan informasi apa tujuan diberikan enema dan bagaimana prosedurnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tindakan prosedur enema secara benar dan tepat ya. Kenapa? Karena pemberian enema itu harus secara benar ya. Jangan sampai dalam pemberiannya itu tidak melalui prosedur ya, khususnya prosedur untuk tindakan ini. Ya, ini juga untuk keselamatan bagi pasiennya sendiri dan keselamatan bagi perawatnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana prosedur enemanya. Ya. Prosedur enema di sini adalah suatu tindakan untuk memasukkan cairan ke dalam rektum ya. Nanti cairan ini bisa gliserin ya. Kalau dulu itu menggunakan cairan sabun ya, cairan sabun mandi atau antibakteri ya, ini dimasukkan ke dalam rektum ya dan kolon untuk memberikan rangsangan peristaltik dengan tujuan membersihkan sisa-sisa pencernaan dan untuk persiapan sebelum melakukan tindakan diagnostik atau pembedahan. Nah, di sini juga ada dua jenis pemberian enema berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu penggunaan gliserin dan larutan NaCl ya 0,9%. Kemudian apa indikasinya? Indikasi pemasangan atau pemberian enema adalah yang pertama adalah adanya konstipasi ya atau tidak bisa buang air besar. Kemudian yang kedua adalah persiapan operasi ya, misalkan operasi laparotomi ya. Kemudian operasi yang berkaitan dengan sistem pencernaan ya, itu dilakukan tindakan enema yang tujuannya adalah membersihkan sisa-sisa pencernaan. Yang ketiga adalah untuk tindakan diagnostik ya. Misalkan nanti untuk pemeriksaan radiologi ya, kemudian PNOIVP ya, itu juga dilakukan pemberian enema. Kemudian apa kontraindikasinya? Yang pertama hemoroid. Kenapa pasien dengan hemoroid itu tidak boleh dilakukan enema? Karena sudah jelas ya, ini di daerah kolon ya atau di daerah anus itu sudah mengalami pembengkakan ya, sehingga tidak boleh dilakukan pemberian enema. Kemudian adanya kanker kolon atau kanker rektum ya, atau adanya benjolan ya. Ya, makanya sebelum diberikan pemasangan enema itu harus diperiksa dulu apakah ada benjolan di area kolon atau tidak. Kemudian apa alat dan bahannya? Alat dan bahannya ya sekarang itu harus sesuai dengan APD ya.
Ya, kalau perawat itu untuk APD Mandiri sendiri itu nanti bisa menggunakan gaun ya. Kemudian selain itu ya wajib memakai handscoon ya. Memang untuk pemberiannya itu adalah bersih ya, tapi nanti bisa menggunakan teknik steril ya. Kemudian yang kedua adalah e-spot ya. Ini untuk tempat nanti setelah diberikan enema biasanya langsung ya buang air besar ya. Kemudian yang ketiga cairan gliserin ya atau cairan NaCl 0,9% dengan volume maksimum yang dianjurkan ya. Misalkan untuk bayi 150 sampai 250 cc, toddler 250 sampai 350 cc, anak usia sekolah 300 sampai 500 cc, remaja 500 sampai 750 cc dan dewasa 750 sampai 1000 cc. Ya. Kemudian yang keempat adalah selimut ya. Ini wajib disediakan selimut ya. Nanti selain untuk privasi juga untuk menjaga ya, menjaga pasien ya agar nanti tidak terkena cairan. Yang kelima adalah pelak dan kain pengalas ya, agar nanti cairannya bisa tertampung ya kalau cairan banyak ya, agar tidak tumpah. Yang keenam adalah spray 20 cc untuk penggunaan cairan NaCl digunakan sebagai irrigator ya atau irigasi lengkap dengan selang kanul rekti dengan ukuran misalkan bayi atau anak 10 sampai 18, dewasa 22 sampai 30. Yang ketujuh adalah mangkok kecil, yang kedelapan wadah enema ya atau irigator, yang kesembilan bengkok ya, bengkok ya nanti untuk apa namanya tempat ya alat-alat. Yang ke-10 botol berisi air, 11 vaselin atau jelly ya, sebelum dimasukkan nanti ke anus atau ke kolon nanti wajib diberikan jelly ya sebagai pelicin. Yang ke-12 adalah tisu atau washcloth ya. Jadi itu untuk prosedur pemberian enema. Nah, prosedur ini dari tujuan, prosedur, indikasi dan kontraindikasi silakan nanti bisa dijelaskan kepada pasiennya ya. Nah, setelah jelas pasiennya tahu ya, kemudian nanti diberikan ini inform consent ya kepada pasien, jangan sampai lupa ya, inform consent atau persetujuan tindakan ya. Nah, baik kita lihat untuk ini prosedurnya ya. Saya sampaikan saja untuk prosedur pemberian enema ya. Enema itu disebut juga dengan huknah ya, dengan huknah. Nah tadi kan sudah dijelaskan ya untuk apa namanya prosedurnya ya, kemudian untuk apa namanya tujuannya ya, itu jangan sampai lupa ya nanti dalam memberikan enema ini. Yang pertama adalah fase prainteraksi. Ini juga sangat penting ya teman-teman semuanya. Yang pertama melihat program terapi pasien ya. Misalkan kapan pemberian enema ini akan dilakukan, itu harus dilihat dulu ya. Kemudian yang kedua mengecek urutan prosedur ya. Jadi sebelum ke pasien kira-kira alat dan bahan ini sudah lengkap atau belum. Jangan sampai nanti sudah sampai ke pasien ada alat yang tertinggal. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan peralatan. Ya, peralatannya harus lengkap, dicek dulu sebelum ke pasien. Kemudian yang ke B adalah fase orientasi. Ya, ini sangat penting teman-teman semuanya. Fase orientasi itu terdiri dari yang pertama mencuci tangan. Ya, wajib ini bagi semua tenaga kesehatan sebelum melakukan ke pasien atau sebelum ke pasien melakukan cuci tangan. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan prosedurnya. Tadi ya, sebelum inform consent, dan di sini dijelaskan secara langsung tujuan. Dengan tujuan dari pemberian enema adalah untuk membersihkan sisa pencernaan dan prosedurnya nanti disampaikan ya urutannya. Kemudian yang keempat, melakukan validasi data, menanyakan kesediaan pasien ya, apakah pasien sudah bersedia untuk dilakukan tindakan enema, dan yang keenam adalah mempertahankan privasi. Ini sangat penting ya. Mungkin karena pasiennya masih muda, kemudian dirawat di bangsal ya, yang tidak ada apa namanya temboknya, hanya memakai tirai dan sebagainya, itu perlu dipertahankan privasinya. Nah, kalau sudah menjelaskan terkait dengan fase interaksi, fase orientasi, kemudian masuk ke fase kerja. Ya.
Yang pertama, mengatur posisi miring kiri untuk huknah rendah, miring kanan untuk huknah tinggi. Ya. Yang kedua, meletakkan pelak dan pengalas di bawah bokong ya Pak klien, mengganti selimut pasien dengan selimut mandi, membuka pakaian bawah, ya jangan semuanya ya, jadi seperlunya. Menggantungkan irigator yang telah diisi air hangat pada standar ketinggian 50 cm untuk huknah rendah dan 30 cm untuk huknah tinggi. Yang kelima, mengeluarkan udara dalam selang kemudian menutup klem kembali. Yang keenam, memakai handsphone ya. Silakan lagi memakai handsphone yang tebal karena sekarang masih banyak virus ya, banyak masih pandemi, jadi kita kontak dengan pasien juga harus hati-hati ya. Kemudian yang ketujuh, membuka pokok hingga anus terlihat, mengoleskan jeli pada ujung kanul, kemudian memasukkannya secara perlahan mengarah ke umbilikus ke dalam insersi sumur sesuai umur, menginstruksikan pasien untuk tidak menahan masuknya kanul ke anus dengan cara menghembuskan nafas perlahan. Ya, misalkan pada saat dimasukkan ya selang ya ke anus ya jangan untuk menahan ya, kalau menahan nanti sakit ya. Jadi pada saat dimasukkan pasien disuruh tarik nafas, ibu silakan untuk tarik nafas, saya masukkan selangnya, nah seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuka keran dan biarkan larutan masuk dengan perlahan ya kalau sudah masuk. Kemudian menutup keran bila air dalam irigator habis atau bila pasien tidak dapat menahan TAP. Kemudian memegang pangkal kanul dengan tisu tarik dengan tisu dari anus ya, memasang pispot, kemudian membersihkan anus, merapikan pasien, membuka sarung tangan dan mencuci tangan. Nah, tindakan sudah selesai, untuk selanjutnya adalah fase terminasi, mengevaluasi respon pasien. Bagaimana respon pasien setelah dilakukan pemberian enema yang pertama ya. Kemudian yang kedua, membereskan alat dan mencuci tangan kembali. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. Ya, dokumentasi ini terdiri dari misalkan data subjeknya pasien mengatakan setelah diberikan ini ingin DAB, data objektifnya ya keluar cairan berapa, kemudian konsistensinya bagaimana ya. Kemudian yang ke penampilan selama tindakan, ya ini juga dilihat nanti ketenangan, ketelitian, menjaga keamanan pasien dan perawat ya. Ya, itu untuk prosedur ya, untuk prosedur pemberian enema. Baik, agar lebih jelas kita lihat untuk videonya ya. Untuk video ini salah satu contoh ya, video pemasangan enema ya, saya ambil dari apa ini ya, dari YouTube. Silakan teman-teman nanti juga bisa mencari yang lain ya. Silakan disimak untuk videonya ya.
Ya, baik teman-teman semuanya, ya itu untuk pemberian prosedur enema. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi ya inform consent, ya, inform consent atau kontrak waktu ya nanti dengan pasiennya itu bagaimana, kemudian apakah pasiennya setuju atau tidak. Ya kalau pasien setuju nanti harus menjelaskan tadi ya apa itu enema dan tujuannya apa, prosedurnya apa, ya dan bahan yang akan dipakai apa. Demikian untuk prosedur pemberian enema. Baik untuk selanjutnya nanti akan dilakukan diskusi terkait dengan prosedur enema. Ya saya tutup untuk praktikum pemberian enema. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap belajar dan tetap semangat ya. Semoga ini bisa menambah ya pengetahuan ya untuk teman-teman semuanya dan nanti bisa mengaplikasikan di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.